Nova Nurul Agusta. Waduh, ulang tahun udah lewat ini berarti. Oke, jadi untuk apa diagnosa klinik ya, itu pemeriksaan anjing atau kucing itu kita lakukan secara step by step ya. Jadi lebih mudah secara sistematik daripada Anda apa, eh, tidak tersistematik itu nanti pasti ada yang kelupaan dan mungkin bisa nggak urut itu ya. Jadi nggak enak untuk mendiagnosa itu akan menyulitkan dokternya itu sendiri ya. Kita mulai yang pertama dari daerah kepala dan leher ya, dari atas dulu. Kemudian integumen ya dari hulu ya, dan apa kulit. Kemudian di sini kita masuk ke longga torak ya, torak lim ya, organ geraknya dari torak, kemudian abdomen, kemudian dada pelvis ya, ekor, kemudian eksternal urogenital dan perineal area. Ini perineal ya, kurang perineal ya, perineal area dari perineal, kemudian rektumnya. Ini jadi mulai urut dari depan atas ya ke belakang ya. Dari kepala leher sekarang ya. Oh, di enter nggak mau, harus diklik. Head and neck ya, kepala leher itu kalian yang pertama akses bentuk dan simetri dari skull ya, dari kepalanya itu apakah ada asimetris atau aneh-aneh ya, bisa terlihat yaitu mungkin ada yang bendol sebelah kanan atau bendol sebelah kiri, nggak simetris kanan dan kiri ya, perbandingannya itu kanan dan kiri ya. Kemudian periksa matanya ya, kalau kepala bentuknya udah oke, nggak ada eh, yang kelainan, kemudian periksa matanya ya. Matanya itu nanti pemeriksaannya Anda lihat dari eh, matanya itu apakah ada mungkin ulkus ya, ada luka di korneanya gitu, atau mungkin apa Anda cek dengan pen light ya. Jadi ada lampu senter itu kalau nggak bisa pakai lampu HP, itu Anda periksa didekatkan gitu, maka pupil itu akan eh, mendekat itu akan menyempit, kemudian kita jauhkan itu dia akan melebar ya. Bisa terlihat apa permainan pupil itu terlihat normal. Kemudian apakah ada yang di mukosa mata itu ada hiperemis ya, apakah ada warna kemerahan, kemudian ada warna apa misalkan warna yang lain ya, mungkin ada gangguan anemi ya, apa pucat ya, mukosa mata pucat anemi ya, itu bisa terlihat ya, atau gejala-gejala khas yang di mukosa mata itu terjadi apa kelainan ya, bisa hiperemis ya, ada peradangan itu bisa ditandai dengan hiperemis, kalau anemia pucat gitu ya. Kemudian setelah mata kita periksa telinga. Area telinga itu bisa dilihat dari auranya, dari apa kupingnya itu yang dari eksternal dulu dari luar ya, dari pucuk-pucuknya itu apakah ada kelainan, misalkan adanya apa di ujung-ujung dari pucuk daun telinga itu ada, kalau dari ektoparasit scabies itu dia ada keropeng-keropeng kayak gitu ya. Itu nanti bisa dicatat ya dari luar, kemudian masuk ke bagian dalam apakah banyak kotoran ya, banyak kotoran atau enggak ya. Kalau banyak kotoran nanti kita ambil ya dengan cotton bud, dibersihkan sekaligus ngambil kotorannya, kemudian kita periksa di bawah mikroskop. Di situ nanti kita kalau ada parasitnya, ada Notoetres cati kalau pada apa pada kucing ya, rabies itu bisa terlihat di bawah mikroskop ya. Itu nanti akan menjadi poin ya, untuk kita mendiagnosa sebuah penyakit. Tapi ini yang rutin ya, jadi yang dilakukan. Kalau misalkan eh, ada anamnesanya ya, keluhannya apa, itu fokus yang di keluhannya yang di anamnesanya. Kalau misalkan dia ada gangguan keseimbangan ya, misalkan
anjing atau kucingnya dia nggak bisa lurus ya kalau jalan itu biasanya belok muter ke kanan atau muter ke kiri terus ya atau kehilangan keseimbangan gampang jatuh itu kemungkinan ada sistem keseimbangan yang terganggu itu di bagian apa telinga bisa kita cek apakah di situ ada terjadi otitis media ya eksternal kayak gitu kalau sampai media atau internal itu biasanya akan nyerang vestibulum itu keseimbangan tubuh akan terganggu. Jadi hewannya itu kalau ada keradangan sakit di sana, maka dia nolehnya biasanya ke tempat yang tidak sakit. Kalau ke kuping kanan biasanya nolehnya ke kiri, itu yang nggak sakit yang dibelokkan kayak gitu. Kita cek, periksa, kemudian dengan menggunakan otoskop bisa dilihat apakah ada di dalam lubang dari telinganya itu ada keradangan atau tidak, banyaknya apa kotoran atau bagaimana ya. Kita cek bagian dalam telinga. Kemudian setelah itu bagian rongga mulut ya, mulut cavity kita cek ya apakah ada gusinya, ada keradangan gingivitis ya, apakah ada ulkus di mukosa mulutnya, di lidahnya ada eh, luka-luka ya, sariawan dan seperti kayak gitu ya, apakah ada apa banyak karang gigi ya, kemudian nanti apakah ada gigi yang sakit mungkin goyang yang perlu harus dicabut dan lain-lain ya. Setelah itu kita palpasi bagian mandibula ya, lymph node. Jadi di bawah leher ini ada di bawah sini ada lymph node-nya itu kalau dia ada keradangan biasanya kalau misalkan faringitis ya itu ada lymph node yang sekitarnya dan kadang itu pasti akan bengkak. Kita palpasi gini ada benjol ya. Volumenya itu satu besarnya itu sebesar kacang ya, kacang tanah gitu. Tapi kalau membesar bisa dua tiga kali lipatnya, nah itu terjadi keradangan di daerah lymph node yang di bawah mandibula atau di daerah trakea atau thyroid gland-nya. Tempatnya ini bisa nanti ditunjukkan sama gambarnya. Head and neck, oke. Ini akses the sick, the symmetry, the school sudah. Kemudian ini konjungtiva, pupillary response ya. Tadi pen neck sudah ya. Kemudian cek mata, compression retropulsion, retrobular ya. Ini kadang kalau perlu digunakan apa? Mengukur tekanan intraokuler kalau ada gejala glaukoma kita pakai apa? eh, alat untuk mengukur itu ya jadi refraktometri atau alat untuk mengukur mata ya jadi tekanan intraokulernya bisa dicek kemudian apakah ada banyak kejadian apa discharge ya discharge yang berlebihan itu kita cek dari apa ada kemungkinan apa entropion atau ektropion ya dari apa kelopak mata yang bulu matanya masuk ke dalam itu juga bisa atau bulu matanya yang keluar itu juga bisa ya ocular discharge atau blepharospasmus ya jadi matanya juling kayak gitu ya jadi nggak bisa fokus ke ternak ya oke setelah itu kita cek lagi yang telinga tadi sudah saya ceritakan ya. Kanan kiri ini apa harusnya simetris ya yang normal itu ya kemudian mood tadi sudah ya ini resisten untuk opening the mouth itu artinya kalau nggak mau diperiksa dibuka mulutnya mungkin ada rasa sakit ya jadi di daerah temporomandibular joint yang belakang sini ya sendinya sakit itu mungkin kalau dipegang dia nggak mau berarti kemungkinan ada fraktur atau yang lain ya ada gingivitis atau dari ada gigi yang karang gigi kemudian ada keradangan di sana itu kalau dibuka dia tersakit dia nggak mau dipegang ya kemudian eksaminasi mucous membran kalau misalkan cyanosis ya terus ada kekuningan kemerahan ya cyanosis itu ada kebiru-biruan gitu ada bintik-bintik perdarahan peteki atau ekhinosis ya, dryness dan lain-lain ya ini di daerah kepala dan leher. Ya,
Ini lanjutannya juga bersih ya untuk ngecek kita tekan gini hambatan tekanan ya itu menyebabkan hambatan sirkulasi setelah kita lepas akan berwarna merah lagi itu kita ngitung capillary refill time. Jadi kondisi terhambat sirkulasi kita rilis harusnya terisi darah lagi kapiller itu dalam kurang dari kurang dari 2 detik ya. Kalau dari lebih dari 3 detik, CRT-nya berarti dia jelek ya. Capillary refill time lebih dari 3 detik, menandakan ada kegagalan sistem sirkulasi. Ya. Kemudian juga cek daerah gusinya, apa, heart sound pelletnya, apa di bawah, di atas, ya, rongga-rongga apa mulutnya itu bagian bawah, atas, apakah ada eh, perubahan warna, ya. Kemudian giginya dicek, ya, apakah ada yang sakit atau goyang atau peradangan ini. Tartar itu adanya apa kalus ya. Di istilahnya apa ini kalau ada gingivitis kemudian banyak karang gigi atau tar ini kita harus lakukan nanti misalkan harus scaling ya untuk menghilangkan karang gigi yang menyebabkan peradangan ya. Dia nafsu makan turun ya kalau dia adanya gingivitis itu karena makan untuk makan sakit sehingga nafsu makannya akan terganggu. Kemudian tonsil tidak kelihatan harusnya sampai kalau ada inflamasi besar itu terlihat besar ya. Ini konser. Kemudian lymph node lokasi yang tadi saya kasih bilang ya. Jadi adalah ada di daerah lymph node ini dapat di palpasi di daerah mandibula ini ya. Kemudian yang daerah popliteal ini di belakang ini, prescapular di sini. Ini ada kecil gitu, mentil gitu ya, sekacang gitu ya. Kemudian prescapular, mandibula, itu yang mandibula salivali apa saling berdekatan ini. Ini harus dicek teraba tapi kecil ya sekacang gitu. Kalau dia sekelereng itu berarti terjadi adanya peningkatan atau dia bengkak ya. Ada sesuatu keradangan di area yang di sekitarnya itu. Biasanya area terdekat itu yang menandakan adanya keradangan di kalau misalkan ada stomatitis maka di eh, mandibula saliva ini mandibula lymph node ini juga akan bengkak di dalam situ ya. Itu menandakan ada stomatitis atau lain-lainnya. Terus kemudian sistem kulit ya integumen ya. Ini kita cek seluruh kondisi bagaimana apa bulunya, kulitnya ya dari pasien ya di bawah kulit cutaneous, subcutaneous ya. Apakah ada massa apa menonjol kayak gitu, kemudian apakah ada daerah yang gundul ya, apakah banyak ektoparasit ya, ada pustul nanahnya itu, kemudian sisik, kemerahan ya, ada keradangan di kulitnya, dermatitis, ada bintik-bintik perdarahan di bawah kulit dan ya, egomosis ya, ada perdarahan yang agak banyak lebih luas daripada PTG. Kalau PTG itu bintik-bintik gitu ya, tapi kalau ekimosa agak luas ada perdarahan di bawah kulit dan lain-lain. Kemudian gunakan apa sisir ya, sisir untuk foto itu untuk mencari yang fleas atau yang apa tick ya atau mite itu yang hidup ya untuk diperiksa di koleksi ya apakah jenisnya fotonya itu ya nanti kita identifikasi jenisnya apa ya apakah stenocephalitis ya kepada yang lain ya bentuknya tip ya, atau please ya. Kemudian akses hydration status ya untuk mengecek apakah dia dehidrasi atau enggak dari kulitnya kita cek ya di bagian interscapula ya. Ini apa di belakang leher itu kita tarik longgar ya. Kalau dia langsung balik ke tempatnya berarti bagus. Tapi kalau diangkat kulit yang longgar itu ke atas kemudian dia lambat balik atau nggak bisa balik, berarti kemungkinan dia dehidrasi, ya. Dehidrasi, kemudian dihubungkan sama CRT lebih dari 3 detik, ya, dehidrasi seperti itu kemungkinan
bisa kekurangan cairan nanti kaitannya dengan hypovolemic shock kayak gitu ya. Bisa untuk kita menilai ya apakah ada apa kondisinya shock apa enggak dari pasien. Kemudian eh, dipalpasi di daerah mammary gland sepanjang dari abdomen itu ngecek ya apakah nanti ada benjolan kayak gitu yang keras itu kan bisa ada neoplasia mame tumor mame kayak gitu apakah ada atau ada tumor yang di daerah lain ya. Jadi ceknya di sini integumen itu seluruh tubuhnya ya dari parasit apakah ada kelainan di kulitnya luka-luka ya di situ kita nilai bintik-bintik apa merah perdarahan dermatitis keradangan eritema tadi kemerahan tadi ya. Kalau sudah dipalpasi bagian integumen ya kita masuk ke bawahnya itu daerah thoracic limb ya. Ya, daerah depan ekstremitas ya di bagian torak di situ ada eh, humerus ya radius ulna ya. Kemudian ada di bawahnya itu ya ada apa karpal metakarpal ya sampai eh, telapak kaki ya. Apakah kukunya ada apa yang mau copot gitu keradangan ya. Adakah di antara dua eh, jari gitu ada luka ya habis kena tancap atau benda asing ya nancep di situ apakah ada luka habis berkelahi apakah ada massa tumor ya tumor jinak di situ juga ya, bisa kita lihat dengan memeriksa kukunya kemudian tempatnya masing-masing kaki ini kondisi knuckling position untuk menentukan apakah dia ada akses konsi konsihuos apa ya konsihuos apa deh konsihuos proprioception itu apa deh ada yang paham ayo siapa yang bisa apa itu artinya to akses konsihuos proprioception apa itu Nah, kalau misalnya dia kakinya dibuat nakling itu apakah dia bisa balik ke kondisi yang maksudnya normalnya sebelum diknakling gitu. kenaklingnya ya apa posisi kenakling kayak apa Nakling itu ketika kayak di daerah kaki, di daerah di jijinya itu kayak ditekuk gitu, dok. ditekuk ya tekuk ya oh dia bisa balik atau enggak gitu kan kesakitan apa enggak bisa balik apa enggak gitu Iya, dok. Tadi yang saya senang tuh saya begitu, dok. ya, ya jadi dicek ya kakinya itu ditekuk posisinya merunduk kayak gitu ditekuk gitu sakit apa enggak apakah dari situ dia bisa balik lagi ke normal lagi apa kayak gitu ya. Kita cek di palpasi juga daerah periskapula di situ ada cervical limb ya ini untuk evaluasi apakah ada eh, keradangan ya dan untuk mengevaluasi ukuran dan bentuknya ya dari di axillary node biasanya tidak bisa susah untuk dipalpasi, nggak teraba ya. Tapi kalau sampai teraba, berarti ada sesuatu di situ. Ya. Tapi tempatnya Anda paling nggak tahu di axillary node-nya. Ada cervical lymph node, ada axillary node ya. Di setiap kita itu di area-area itu selalu ada kayak penjaganya gitu. Jadi lymph node itu penjaga tubuh kita. Ya, kalau ada sesuatu masalah itu indikatornya di sini ada keradangan dia ukurannya membesar terpapasi nah itu berarti ada masalah di area sekitar yang dialiri darah ya di daerah sirkulasi sekitar lymph node itu jenisnya seperti itu kalau ada lymph node yang bengkak di sekitar itu berarti ada masalah kita cari di situ apakah ada keradangan apakah ada luka apakah ada tumor nah, itu bisa kita lihat nanti ya kita palpasi berikutnya kemudian ada torak ya Absol papet ya evaluasi to evaluasi the integritas. Jadi tulang rusuknya itu kita palpasi dari luar ya apakah
ada yang kelainan ya di toraknya, apakah terasa sakit pada saat dipalpasi ya, ada yang fraktur mungkin di daerah torak, daerah ribnya ya, kita palpasi, kemudian dua side dari kanan dan kiri secara simultan bergantian untuk akses simetrisnya, kanan dan kiri sama, kemudian apply gentle down pressure di tekuk ke bawah tadi untuk ngecek proses venosusnya apa sepanjang proses traversinya itu ada kesakitan, ada kelainan, kalau ada fraktur itu bisa terasa ya. Kalau dipalpasi dia akan teriak kesakitan, nggak mau dipalpasi sekitar gitu. Ya. Kemudian jangan lupa hasil pemeriksaan tadi kita bikin catatan ya. Apakah di sini spinal itu ada hiperestesia atau deformitas ya. Kita rasakan hiperestesia itu sensitif, nyerinya tinggi ya. Kemudian deformitas ada kelainan bentuk, kita note ya, kita jadi perhatian ya, apa, poin untuk kita perhatikan ya, deformitas kelainan bentuk anatomis ya. Kemudian auskultasi ya, Anda punya stetoskop itu bukan untuk gaya-gayaan ya, biar dikira kayak dokter ya. Kalau kita memang nanti Anda lulus dari dokter, auskultasi stetoskop itu untuk kita cari duit ya, untuk bekerja sebagai dokter ya, bukan untuk aksi-aksian, foto-fotoan itu narsis pakai stetoskop ya, itu biar dikira dokter. Ya untuk pemeriksaan penting ya, jadi ada diafragma sama bel, itu nanti Anda akan mendengarkan area mana ya yang ini praktikumnya, nanti auskultasi di daerah mana Anda mendengarkan suara dari apa, respirasi, suara jantung, kemudian abnormalnya bagaimana, apakah ada suara abnormal ya, normalnya bagaimana Anda harus tahu dulu, karena ini butuh latihan, jam terbang yang agak lama juga. Anda harus paham dulu yang normal seperti apa, baru bisa menilai kalau nggak normal seperti apa. Jadi nggak bisa langsung Anda menentukan nggak abnormal kalau Anda nggak tahu yang normal bagaimana. Di suara paru-paru dan jantung ya, apakah nanti ada dinilai dari apa, ritmenya, frekuensinya, amplitudonya, ya itu kita nilai ya. Apakah sama atau tidak sama temponya, itu nanti kita jadikan bahan untuk mendiagnosa. Udah setelah torak kita masuk ke belakangnya yaitu abdomen ya, menggunakan apa, sinar tapi forceful touch ya, palpasi bagian abdomen dari krania menuju ke caudal, dorsal ke ventral direction, dipalpasi semuanya. Apakah tidak ada rasa sakit pada saat Anda palpasi, tekan daerah muskulus abdomen ya. Kemudian gunakan ujung dari finger ini untuk merasakan ya, ujung jari apakah ada sesuatu ya, bukan terdeteksi anamnesis, jadi apakah ada benda asing yang teraba, misalkan ada pembesaran diri neoplasia dan lain di daerah abdomen ya, ada yang keras pada saat dipalpasi, itu kalau ada batu di vesika urinaria ya, itu bisa teraba ya. Nah, kemudian apakah abdominalnya distensi? Jadi kalau abdomennya itu banyak gasnya, dia kayak melembung kayak gitu, dipalpasi keras ya, berarti dia distensi. Distensi itu tanda-tanda biasanya ada stasis urin kayak gitu, stasis feses, itu abdomennya membesar ya. Kalau dipalpasi dia nggak nyaman ya. Apakah ada rasa sakit atau terasa eh, benda massa ya, satu rasa. Nah, setelah abdomen ini masih lever ya, the most cranial organ, tidak bisa dipalpasi ya, normal ya. Kecuali dia ada tumor ya di daerah liver gitu. Ini harusnya not extend past the coste ya, jadi nggak sampai melebihi dari coste ya, dari itu nggak mungkin ya. Kemudian ginjal di arah dorsocranial abdomen atas, bagian atas ya, bagian dorsocranial abdomen, canine kidney fixed in the retroperitoneal space. Kemudian ginjal kanan ini mau lebih apa,
daripada yang kiri ya. Di papasi itu lebih ke depan sebelah kanan daripada yang kiri. Kemudian ini juga agak susah kalau anjingnya atau kucingnya itu gemuk ya, untuk palpasi ginjal ini agak susah ya. Ini apa, untuk lanjutannya nanti kita bisa menilai dari X-ray ya. Setelah kita palpasi, nanti harus kita tunjang pemeriksaannya dengan bukan X-ray biar tahu apa yang kecurigaan kita. Misalkan ada massa dalam abdomen ya, yang terasa ternyata di situ ada eh, bentukan massa di bagian abdomen, di usus, misalkan ada batu, ada di daerah usus itu ada feses yang mengeras dari metakolon seperti itu. Ya. Kalau abdomen kita nanti ini masih abdomen ya. Ini jadi bisa sampai ke belakang usus besar ya, kita palpasi itu untuk megakolonnya ya, untuk dengan dua tangan kalau anjingnya besar, tapi kalau anjing kecil bisa satu tangan ya. Kemudian kita usahakan ujung jari kanan dan kiri itu ketemu untuk merasakan apakah ada benda asing yang ada di antara jari kanan dan kirinya itu. Kalau dua tangan ya ditekan-tekan itu ada rasa sakit apa enggak dari dorsal ke ventral ya, kayak gini. Kemudian juga untuk apakah ada batu enggak bisa diapavasi. Kalau di vesika urinaria kalau kurus ya bisa terpapasi benda keras di dalam vesika, berarti kemudian ada batu. Itu akan nanti dinyatakan dibantu dengan kondisi X-ray. Apakah benar curigaan kita dari palpasi ada benda asing di vesika urinaria? Apakah batu, apakah yang lain? Ya kita coba nanti kita X-ray ya. Ada lymph node-nya di sekitar daerah apa di sini inguinal di antara kaki kanan dan kiri ya. Ini apakah ada yang apa secara membesar enggak. Nah, secara normal ini tidak bisa dipalpasi ya, not normal dipalpasi, tapi kalau ada bengkak ya berarti kemungkinan ada keradangan muskulus di situ, atau keradangan karena ada luka infeksi ya, adanya fraktur itu bisa membengkak ya. Daerah pelvic lin dan ekor ya, jadi dari pelvis ya itu kita cek palpasi di antara misalkan di hewan di rebah dorsal itu kita tarik ya bagi kanan dan kiri itu apakah ada rasa sakit apa enggak, kemudian dari apa sebelah kaki kanan dan kiri kita tarik ke belakang, kita samakan. Kalau panjangnya sama posisi kanan dan kiri berarti enggak masalah, tapi kalau satu kaki itu lebih pendek berarti kemungkinan bisa terjadi luxatio atau hip dysplasia ya. Ini kadang-kadang pada saat kita tarik itu kesakitan anjingnya ya. Jadi kita harus bantu dengan X-ray. Kemudian examine detail for movement ya. Jadi ekornya itu apakah ada kelainan anatomi atau patah, ataukah ada apa tumor ya. Di situ ada yang bulunya rontok di dalam ekor, bisa terjadi ada parasit di ekor ya, bisa ya. Kemudian palpasi popliteal lymph node behind stiple to ini adalah join ya, stiple evaluasi size besarnya dan shape-nya ya. Kalau sekali lagi kalau ada keradangan ini bisa dipalpasi, tapi kalau nggak ada nggak susah ya, kita rasakan adanya pembengkakan lymph node di daerah sekitar yang kita apa palpasi ya. Kemudian step 7 ini kita periksa sistem urogenitalnya ya, yang daerah perineum, daerah penis ya, kita lihat apa dari vulva ya, ini apakah bengkak, ada skrotumnya, kemudian ada kemerahan ya, gatal-gatal itu ya, kita cek. Kemudian testis kanan dan kiri apakah ada, apakah monokit satu testis, yang testis yang satu nggak ada, apakah memang anatominya dia nggak ada ya, cuma satu testis saja. Kemudian penisnya, preposiumnya kita tarik ke belakang untuk melihat di
apa bagian head dari penisnya itu apakah ada keradangan atau enggak, ya biasanya ada keradangan di daerah gland penisnya itu, ya kemudian daerah apa anus dipalpasi, adakah bengkak atau massa, adakah fistula, jadi ada kayak semacam lengkap, dia ada terowongan ya, di situ ada fistula, semacam lubang yang membuat bagian perineal itu bengkak, itu berisi feses. Jadi ada yang bocor kayak itu ya. Fistula itu ada lubang yang ngantong buat fesesnya, ya, jalan di situ dan akhirnya bengkak daerah itu. Sphincternya anal sphincter ya, kita masukkan coba untuk apakah sphincternya itu bisa main ya. Sphincter ini anus ya, fungsinya untuk kontraksi, untuk potong kotoran ya. Kita tes refleksnya untuk caudal nervus dari ini, suicidilina ini berhubungan sama associated adanya apa gangguan pada saraf ya. Kalau tidak ada respon ya di daerah apa segmen spinal cord segmen 1 CD5 ini ada gangguan saraf ya, menyebabkan nanti bisa terjadi apa bisa ada urinasi, bisa ada defekasi ya karena ada gangguan saraf ya. Ini pemeriksaan untuk daerah eksternal urogenital dan daerah perineal ya. Ini sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini rektum ya, kita ukur aja rektum sama seperti perineal tadi ya. Ada yang tanyakan, Dek? Pemeriksaan lengkap ya dari kepala sampai ke rektum ya, ekor. Suhu normalnya 37,8 sampai 39,1 ya. Nanti Anda lakukan yang praktikum, pengukuran suhu, pulsus ya, kemudian respirasi berapa kali ya. Per menit ya ada berapa nanti kita cek ya. Ada yang tanya kan? Belum ada? Oh ya, kita lanjut ke yang materi yang satunya ya. Ini teknik scraping ya. Jadi untuk pemeriksaan apa kulit ya, parasit ya, ektoparasit atau ektoparasit ya, banyak kan dari Staphyes atau Demodex ya. Ini pemeriksaan untuk jamur, ya, scraping dan pemeriksaan woodland ya, scraping. Ini dengan scalpel ya. Ini kulit yang misalkan kulit yang defect ya, daerah sini caranya scraping. Ini step satu ini skin scraping, families identity, ini Kak self test Demodex ya. Scabies ini gunakan laboratorium spatula atau stapel plate ya. Nomor 10 ya, stapel plate ya. Ini untuk apa, gesek ya kulit ya, scraping bagian yang tajam ke permukaan kulit untuk apa mengkoleksi di situ apakah ada kropeng ya yang menarik di sini ya. Kemudian apply mineral oil juga mungkin dari apa kulit ini, kemudian di bawah diperiksa di bawah mikroskop ya di daerah resiliasi yang mineral oil biar nggak sakit juga ya. Jadi untuk menampung hasil scrapingnya itu biar nggak cerai berai kumpulkan dengan mineral oil ini
Langkah ketiga, dicampur accumulated debrisnya. Jadi jaringan-jaringan yang sudah kita kerok itu, ya, ini masukkan di bawah apa objek gelas, kita periksa di bawah mikroskop ya, pembesaran 40 hingga 100 ya. Bisa kalau demodek ya, ini dia agak ke dalam sampai ada perdarahan sedikit ya, karena tempatnya dia di akar apa dari folikel rambut, jadi agak ke dalam sampai sehingga kalau dia apa nggak sampai ke akar rambut, maka demodek ini nggak bisa kita ambil dan hasilnya akan negatif ya. Kalau skabies itu agak superficial ya, dia di kelopeng itu aja diambil sudah positif. Tapi kalau demodek dia di akarnya, jadi harus agak ke dalam dan ada perdarahan sedikit seperti itu. Ya. Ini kita apa between scraping intermittent kita try to help express might and increase yield ya. Jadi dipencet gitu supaya keluar ya. Kemudian kita tampung di bawah apa objek gelas. Nah ini hasil dari apa di mikroskop itu kalau di model itu nanti ketemu kayak wortel ini. Ini yang panjang-panjang itu di model ya, di model kanis ya. Kalau pada kucing tidak ada di model ya, skabies biasanya itu gendut ya. Gendut biasanya kayak apa? Oh, ini kayak wortel ya. Ini berarti di model ya. Sarcoptes scabies ini scrapingnya tadi apa di daerah yang lesi-lesi, tandanya ada keropeng-keropeng kayak gitu, kita scraping kayak tadi, ya. Nah ini bentuknya kalau Sarcoptes itu kayak gini dia bulat-bulat bulat gitu ya bentuknya. Kalau yang tadi kayak wortel itu dibodek. Kalau ini Sarcoptes scabiei ya. Scabies itu di keropeng di ujung telinga biasanya ada putih-putih ya di kelinci di telinganya itu kadang-kadang bisa sampai apa fodel ya telinganya sampai cuil gitu ya kalau parah ya itu putih-putihnya kita scraping ya nggak terlalu dalam itu di debrisnya di daerah scraping itu kita periksa mikroskop hasilnya ada ininya ya. Untuk identifikasi surface living ya di sini ada apa Selele- eh, Seletela mite ya atau mite kutu tungau gitu ya. Scalationnya plus scraping ini di bawah mikroskop ya bentuknya dicocokkan dengan di buku aja. Seletela infestation ya di sini. Kita bedakan nanti bentuknya seperti apa dengan ada literaturnya, ya, ada gambarnya, nanti ada bandingkan. Woodsland ini untuk meriksa jamur ya. Kalau biasa pada kucing ada kasus jamuran ya. Ini kita periksa kalau ini ada lampu ultravioletnya. Kalau dia berpendar seperti fluoresen ada warna hijau yang menyala terang itu hijau muda maka dia positif jamur tertentu ya. Biasanya ada di muka, di wajah kayak gini, yang keropeng-keropeng ini bisa seperti jamur. Ya, lokasinya kita pilih ya, di mana yang suspek kita jawab. Caranya ini apa? Dilihatnya seperti ini, lampu dimatikan, kemudian buat lampu kita nyalakan. Di bagian yang ada jamurnya ini terlihat hijau-hijau, hijau memancar ada fluoresennya. Ini dan jamur ya positif. Ini mendiagnosanya mudah ya, untuk wortelnya. Ya. Ini untuk perhatian ya. Topical form of common medication seperti doxycycline ya, untuk anjing apa kucing purling of the cat and tetracycline of the left eye dapat dapat memberikan hasil false fluorescence that of good medication history jadi ada apa story dari terapinya jadi apakah sudah pernah diobati ini juga ya. Jadi salep yang dioleskan kalau ada apa luka itu, salepnya bisa berfluoresan kayak ini. Ini apa false ya?
Jadi over the left eye itu gambarannya palsu ya, bukan akibat dari ini. Hasil ini eh, glowing ya, rambut glowing hair ya, terus ya, ke foto mikrograf ini ya, glowing ya, ada glowing hair. Ya. Bulu-bulu ini berarti ada jamurnya di sini. Sebenarnya step satu ya, ini lampu dimatikan tadi, ya, air apa, buat lamnya kita nyalakan, kita cari daerah yang ada berpendar seperti ini ya. Daerah yang seperti ini berarti dia ada jamurnya. Periksa di bawah mikroskop ya, tapi akan bisa ketemu ya dari caranya tidak, ini bisa jadi satu sama scraping, jadi bisa jamuran sama bisa di situ ada infeksi apa gabungan ya antara misalkan demodek kemudian scabies itu juga ada jamurnya, maka kita cek di bawah mikroskop ya, hasil debrisnya tadi, hasil scrapingnya bisa kita sekaligus diperiksa di mikroskop. Kalau jamur itu hasilnya nanti akan seperti ini ya. Mikroskop fluoresen bisa terlihat ya, rambut-rambutnya ada berpendar warna biru atau hijau, hijau muda ini berarti dia ada gambaran jamur ya. Ini juga ya, bukan matikan ya. Filamen ini apa appear in the normal one ya. Ini gambar yang kena apa jamur ya, kayak gitu ya. Biasanya wordline mudah ya, kayak gitu. Sama scraping Anda sudah jadi paham ya cara scrapingnya. Jangan terlalu apa istilahnya, jangan terlalu kejam ya untuk scrapingnya, jangan apa terlalu semangat banget apa sampai dalam berdarah-darah gitu ya. Cara apa topikal pelan-pelan aja, jangan sampai hewan itu juga merasakan sakit yang berlebihan. Sampai sedikit ada perdarahan itu kita tampung nanti di objek gelas, kita periksa di bawah mikroskop ya. Dengan area yang kita curigai yang banyak apa kesamaan lesi-lesinya itu kita nanti untuk perbandingan di telinga, kemudian ada di moncong, di kaki itu ya, itu kita koleksi. Kalau enggak di tempat yang jumlahnya banyak, tes skabies itu kita tidak bisa tentukan ya, kayak di Wodek itu yang paling banyak yang mana. Itu bisa kita lihat dari apa scrapingnya tadi ya, jamur juga gitu. Oke, itu ada yang tanya kan? Permisi dok, saya izin bertanya. Ya. Untuk menentukan lesi untuk scraping itu harus bagaimana ya dok? Untuk apakah lesi yang akan dilakukan scraping itu harus ada eritema atau kemerahan atau sekedar kayak lesi biasa itu apakah bisa ditemukan agar tidak menjadikan hasil resultnya itu false Hmm. negatif? Itu bagaimana ya dok? Terima kasih dok. Ya, oke. Jadi apa untuk menentukan lokasi lesinya itu kita tadi pemeriksaan yang apa materi yang pertama tadi, lesi-lesinya itu ada di mana ya? Ada misalkan ada di telinga ya, kemudian ada di punggung, ada di kaki ya. Nah, itu kita bisa alternatif ya. Semuanya kita periksa. Ada lesi-lesi yang ada kemerahan itu tepatnya dia gatel ya, adanya misalkan ada bulu yang merontok ya, tempat di lesi kayak gitu, ada apa kayak apa ya apa eh, scale apa kayak yang mengelupas kayak ketombe gitu ya, seborrhea ya, seborrhea itu di bawahnya itu kan ada kulit yang nggak normal ya. Anda bayangkan kulit normal kan biasanya merah muda dan di situ akan bersih, tidak ada kayak apa sisik-sisik gusik-gusiknya itu kan nggak ada yang kemerahan juga, nggak ada yang lukanya kayak itu, nggak ada yang normal. Nah, itu kalau ada seperti itu, ada penebalan dari kulit, yaitu yang kita sasaran nanti kita scraping dan kita ratakan ya, semuanya diambil sedikit sampel ya, dari kepala, dari badan, dari kaki itu nanti kita bandingkan ya, kita periksa apakah nanti eh, syukur-syukur bisa nemu tiga-tiganya, berarti dia
generalisasi jadi hemodikosis atau spardiosis kayak gitu. Kalau hanya lokal aja masih awal itu dari tempat yang adanya lesi itu yang kita pilih satu aja itu cukup ya. Di mana di situ adanya kelainan pada kulitnya itu tidak terlihat seperti kulit yang normal. Ada lesi, pokoknya kita scraping ya. Itu deh. Ada Baik yang nanya? dokter, terima kasih banyak. Oke, Terima ada kasih yang banyak nanya? dokter. Oke, ada yang lagi? Materi satunya tentang apa? Itu sama kan? Scraping teknik kan? Ya, sama ya. Dua ini aja berarti. Oke, kalau anu cukup ya praktikum kering kita. Lanjut nanti habis ini jam 2 kita praktikum untuk yang praktikum basah di klinik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Jangan lupa absen di link yang saya share tadi ya, kelas A dan B. Permisi, dokter. Ya, Untuk link absensinya sepertinya tidak bisa, dokter, karena